salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Bapak Laude Muhammad Nikmat, SEMSI, dan kepada teman-teman seperjuangan yang masih bersemangat dalam belajar meskipun sambil bekerja. Nama saya Milky Nur Fazria, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep modal. Pengertian modal. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau uang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengertian modal menurut para ahli. Menurut Bambang Rianto, modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Dalam prosesnya, modal akan lebih fokus pada nilai, daya beli, atau kekuasaan menggunakan yang terdapat dalam barang-barang modal. Selanjutnya, pengertian modal menurut Becker. Menurut Becker, modal adalah berbagai barang konkret yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan dan terdapat dalam neraca di bagian debit, atau berupa daya beli atau nilai tukar barang yang tercantum dalam neraca bagian kredit. Jenis-jenis modal. Di sini terdapat 4 jenis modal. Yang pertama, modal berdasarkan sumber. Yang kedua, modal berdasarkan pemiliknya. Yang ketiga, modal berdasarkan wujudnya. Dan yang keempat, modal berdasarkan sifatnya. Adapun manfaat dari modal itu sendiri, yang pertama, membayar sewa tempat, yang kedua, penyedia bahan produksi, yang ketiga, gaji pekerja, yang keempat, simpanan, yang kelima, melakukan proses produksi, dan yang terakhir adalah mengurus perizinan usaha. Poin yang selanjutnya yaitu sumber modal sendiri. Modal ini biasanya dihasilkan dari produksi yang sudah pernah dilakukan atau kekayaan dari pemilik perusahaan yang menjalankan usahanya. Jika ada sumber modal sendiri, maka ada sumber modal pinjaman. Nah, menurut Bambang Rianto, sumber modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu cara mendapatkan modal. Di sini ada 5 cara untuk mendapatkan modal. Yang pertama itu melalui tabungan, yang kedua jual aset pribadi, yang ketiga gadaikan aset pribadi, yang keempat patungan bersama, dan yang terakhir adalah investor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.